Keras, Evan Dimas wejangi Timnas Indonesia U19 jelang Piala AFF. Pamer ke media Belanda, JIZ banggakan supporter Garuda. Legenda MU kecewa, Korea Selatan batal tunjuk STY. Nasib serupa Timnas Inggris layaknya Timnas Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Keras, Evan Dimas wejangi Timnas Indonesia U19 jelang Piala AFF. Seperti diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam pagelaran Piala AFF U19 2024 yang berlangsung di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli mendatang. Tim Merah Putih tergabung di grup A bersama Filipina, Kamboja, dan Timor Leste, serta akan memulai perjalanannya bersua dengan Filipina pada Rabu 17 Juli nanti. Mengetahui hal ini, mantan bintang Timnas Indonesia U19 Evan Dimas memberi pesan kepada para juniornya yang akan tanding di Piala AFF U19. Kebetulan pelatih yang menangani Chance Revan dan kolega adalah Indra Syafri yang juga menukangi Evan Dimas ketika masih berseragam Timnas Indonesia U19. Pemain Persik Kediri itu menitipkan pesan agar para juniornya bermain dengan percaya diri untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Ya, Evan Dimas merupakan salah satu pemain andalan Timnas Indonesia dari kelompok usia hingga senior beberapa waktu lalu. Pada Piala AFF 19 2013, Evan Dimas memiliki kenangan manis bersama Indra Syafri. Sebab kala itu dirinya menjadi sosok kunci dalam keberhasilan Timnas Indonesia menjuarai turnamen tersebut. Bahkan Evan Dimas dan kawan-kawan mampu lolos ke putaran final Piala Asia U19 2014, di mana dalam perjalanannya di babak kualifikasi mereka bahkan mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2. Nama Evan Dimas sendiri juga masih dipanggil oleh Sintayong. Di lain sisi, walau belakangan tak pernah dipanggil untuk membela skuad Garuda lagi, pemain berusia 29 tahun tersebut masih mengikuti perkembangan Timnas Indonesia. Evan Dimas mengakui bahwa skuad Garuda saat ini memang semakin bagus. Sehingga tentunya ia berharap bagi jari Indra Syafri bisa kembali menaungi Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 tahun ini. Sebab sejak 11 tahun yang lalu, skuad Garuda Muda belum pernah merasakan lagi menjadi juara di turnamen tersebut. Pamer ke media Belanda, JIZ banggakan supporter Garuda. Pemain Timnas Indonesia JIZ membuat pengakuan tentang betapa besar sepak bola di Indonesia yang berdampak kepada dirinya di dalam dan luar lapangan. JIZ yang telah menjadi warga negara Indonesia sejak disumpah di akhir tahun 2023 lalu, namun dia tidak bisa melakoni debutnya bersama skuad Garuda hingga Maret kemarin. Sang bek tengah yang kini berusia 24 tahun itu bermain 2 kali kontra Vietnam dan kemudian dalam 1 laga di bulan Juni kontra Filipina. Izez tentu telah merasakan atmosfer bermain yang luar biasa sebagai pemain Timnas Indonesia, terutama ketika beraksi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam suatu wawancara dengan media Belanda Omroep Brabant, Izez membeberkan bagaimana rasanya bermain di tanah air. Dia mengaku sangat bangga untuk bisa bermain bagi Timnas Indonesia dan bagaimana dirinya merespons ketika diundang oleh PSSI. Apakah sepak bola besar di sana? Itu hampir segalanya bagi semua orang. Ada banyak kekurangan, tapi sepak bola adalah sesuatu yang membahagiakan mereka, kata Izez kepada media Belanda tersebut. Dampak yang dirasakan olehnya sebagai pemain Timnas Indonesia bahkan tidak hanya dirasakan di atas lapangan, melainkan juga di luar lapangan, seperti misalnya di media sosial. Skuad Garuda kini berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Izez pun berharap bisa merealisasikan mimpi Timnas Indonesia untuk tampil di turnamen akbar tersebut. Dia bahkan membandingkannya dengan Maroko yang mampu meraih kesuksesan dengan pendekatan yang sama, yaitu menaturalisasi pemain. Kini menarik dinanti bagaimana kiprah JIZ Sinir Bobol di ajang September mendatang. Legenda MU kecewa, Korea Selatan batal tunjuk STY.
Seperti diketahui, KFA baru saja menunjuk pelatih anyar untuk Daegu Warriors. Mereka menunjuk pelatih Ulsan HC yakni Hong Myung-bu sebagai pelatih kepala baru. Pelatih 55 tahun itu mengalahkan pesaing terdekatnya untuk menjadi pelatih kepala timnas Korea Selatan yakni Kim Do-hoon. Bahkan ia menutup kesempatan Shin Tae-yong untuk mengambil alih mantan timnya tersebut. Ya, nama Shin Tae-yong memang sempat dikabarkan masuk dalam bursa transfer calon pelatih anyar Daegu Warriors. Akan tetapi KFA memutuskan untuk mengincar 2 nama saja. Di lain sisi, Shin Tae-yong juga memutuskan untuk memperpanjang masa baktinya bersama timnas Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun tersebut akan tetap bersama skuad Garuda hingga 2027 mendatang. Meski saga pelatih anyar Son Heung-min dan kawan-kawan sudah selesai, namun drama di balik itu semua kini masih ada. Keputusan KFA menunjuk Hong Myung-bu sebagai pelatih baru ternyata mengundang kritik. Salah satu kritik diungkapkan oleh legenda Korsel dan juga Manchester United, yakni Park Ji-sung. Park mengaku kecewa dengan keputusan yang diambil KFA. Hal itu dikarenakan ia lebih ingin posisi pelatih kepala dipegang oleh pelatih asing. Beberapa waktu lalu, Korsel sempat mendekati salah satu pelatih asal Amerika Serikat, yakni Jesse Marsch. Namun, Marsch lebih memilih pinangan dari timnas Belanda. Walhasil, mereka harus memilih pelatih lokal sebagai suksesor Jurgen Klinsmann. Kendati demikian, Park Ji-sung hanya bisa pasrah dengan keadaan. Ia menjelaskan bahwa ungkapan kekecewaan ini juga tak akan mengubah apapun. Kini dirinya harus mendukung timnasnya tersebut di bawah asuhan Hong. Nasib serupa timnas Inggris layaknya timnas Indonesia. Timnas Inggris harus bernasib serupa seperti timnas Indonesia usai gagal menjuarai Euro 2024. Ambisi Inggris untuk meraih gelar perdana Piala Eropa harus kandas gara-gara kekalahan dari Spanyol dalam laga final. Memainkan partai puncak di Olympia Stadion Berlin, Senin dini hari, The Three Lions dibekuk oleh La Furia Roja dengan skor 2-1. Gol Nico Williams dan Mikel Oyarzabal membuat Inggris batal naik podium juara. 3 tim singa sendiri cuma sanggup membalas 1 kali via lesakan Cole Palmer. Ini menjadi kali kedua beruntun Inggris gagal merajai Euro. Pada edisi 2020, pasukan Gareth Southgate juga hanya menjadi runner-up setelah kalah adu penalti dari Italia di final. Kisah pahit yang diderita Inggris pun pernah dialami oleh Indonesia. Di ajang Piala AFF, skuad Garuda sempat 2 kali berturut-turut finish sebagai peringkat kedua. Cerita pedih Indonesia dimulai pada tahun 2000, di mana kala itu Indonesia dipertemukan dengan Thailand dalam laga final. Pasukan Merah Putih pun hancur redam lewat skor 1-4 oleh tim Gajah Perang. 2 tahun kemudian di 2002, Indonesia bertemu lawan serupa pada babak final. Berbeda dari edisi sebelumnya, pertarungan kali ini berlangsung lebih ketat. Indonesia sempat tertinggal 0-2 namun menolak menyerah dan bangkit untuk menyamakan kedudukan via gol Yaris Riyadi serta Gendo Doni Kristiawan hingga skor 2-2 pun bertahan sampai 120 menit selesai dimainkan. Adu penalti menjadi jalan terakhir untuk menentukan pemenang dan hasilnya Indonesia keok dengan kedudukan 2-4. Kisah ini menggambarkan nasib timnas Inggris yang juga sama-sama harus keok di babak final.